Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kesyukuran kita hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam kita untuk baginda Nabi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya marilah kita melanjutkan kembali pelajaran kita tentang fikih yang kita ambil dari kitab Kifayatul Akhyar. Faraidul wudu. Kita mulai masuk ke masalah inti dari wudu. Yang pertama adalah faraidul wudu. Faraid jamak dari kata, bisa jamak dari kata fariidah, bisa juga jamak dari kata fardun. Artinya kewajiban atau kewajiban-kewajiban dalam wudu, atau hal-hal yang wajib kita laksanakan ketika kita berwudu. Atau biasa kita sebut dengan fardu wudu. Ya, ada istilah fardu, ada istilah wajib, ada istilah sunnah, ya, ada istilah mubah, nanti ada makruh. Pertama yang fardu dulu. Faslun, qala al-muallif rahimahullah, faslun wa faraidul wudu'i sittatun. An-niyatu inda ghaslil wajhi. Fasal dan fardu wudu ada 6. Yang pertama, niat ketika membasuh wajah. Ya, jadi ini pernyataan dari Al-Imam Ibnu Abu Syuja dalam kitab Al-Ghaya wa Taqrib, nanti akan dijelaskan oleh Kifayatul Akhyar. Yang pertama beliau mengatakan bahwa fardu wudu itu ada 6. Apa artinya? Kita baca dulu penjelasannya. I'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Ketahuilah bahwasanya wudu itu memiliki syarat-syarat dan fardu-fardu. Jadi ada syarat-syarat wudu, ada fardu-fardu wudu. Ya. Fasyurutu, maka syarat-syaratnya, syarat wudu itu sah. Syarat sahnya wudu pertama al-Islam. Yang kedua at-tamyiz. Yang ketiga tahuriyatul ma'. Yang keempat adamul mani' al-hissi kal wasakh. Yang kelima wa adamul mani' asy-syar'i kal haid wan nifas. Yang keenam, wa dukhulul waqti
fi haqqi dzawid darurat kal mustahadah wa man bihi ar-rih ad-daim. Ya. Jadi syarat-syarat wudu yang pertama Islam. Harus beragama Islam. Artinya orang yang tidak Islam, kalau dia wudunya tidak dianggap. Ya, wudunya tidak dianggap. Ya, bisa saja dia kerjakan. Ya, misalnya ada orang non-muslim ikut kita berwudu, cuci, dia berkumur-kumur seperti kita berwudu, tapi dia bukan muslim. Maka wudunya dianggap basuh atau mencuci bagian tubuh biasa saja. Tidak dianggap sebagai suatu ibadah. Ya, jadi syarat sahnya pertama, orang yang berwudu itu harus muslim. Yang kedua at-tamyiz. Tamyiz itu artinya orang yang sudah mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan sesuatu. Walaupun dia belum baligh. Ya. Mumayyiz itu seperti ya, anak-anak yang sudah usia 7-8 tahun. Hanya dia sudah paham. Ya. Sudah paham kalau disuruh. Ya. Sudah paham kalau diajar. Itu namanya at-tamyiz. Mumayyiz. Makanya anak-anak yang usia 7-8 tahun, nah itu dia punya wudu sah. Ya, wudunya tetap sah. Kalau kita ajar dia mengerti. Begini caranya berkumur-kumur. Begini caranya. Mana batas wajah yang harus dibasuh. Mana batas tangan yang harus dibasuh. Itu dia sudah paham. Ini namanya mumayyiz. Ya. Itu yang syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, airnya suci dan mensucikan. Air yang digunakan itu suci dan mensucikan. Nah, kita sudah sebutkan lalu pada bab yang lalu bagaimana tuh air yang suci dan mensucikan. Ya. Air yang masih dalam keadaan mutlak, air mutlak. Air yang belum berubah dia punya kemutlakan. Ya. Dia punya karakteristik air belum berubah, yaitu namanya air yang suci dan mensucikan. Syarat yang keempat, tidak ada penghalang yang hissi. Penghalang yang hissi itu hanya penghalang yang bisa diindra. Bisa diindra. Panca indera itu ada berapa, Teo? Panca indera. Ada berapa panca indera? Nah, tahu panca indera atau tidak? Berapa Ihsan? Apa pertama? Indera pertama? Mata. Baru? Indera pendengaran. Telinga. Baru? Penciuman. Baru? Apalagi indera? Perasa itu kulit, ya. Jadi ada mata, ada telinga, ada kulit. Ada 5 itu panca indera. Nah, apa semua itu panca indera? Ayo, apa ini tidak tahu panca indera? Mata, telinga, kulit, apa lagi? Apa Fawaz? Indra pengecap apa? Lidah. Sudah 5 itu. Jadi ada mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Ya, indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman,
indera perabaan, dan indera pengecapan. Ya, ada 5. Kalau indera keenam biasanya kata orang yang bisa melihat hal-hal yang sifatnya metafisik, bisa melihat yang gaib. Indera keenam katanya. Apa istilahnya itu, orang yang bisa lihat jin? Apa? Indigo. Ada yang bilang indigo. Itu tidak tahu betul atau tidak itu ya. Nah, yang penting 5 indera yang disebut hissi. Ya. Jadi yang keberapa tadi? Syarat yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Adamul mani' al-hissi. Tidak ada penghalang yang sifatnya indrawi, yang bisa diindra. Seperti al-wasakh, kal-wasakh, kotoran. Kotoran yang bisa diindra. Tai ayam yang ada di tubuh, ya. Nah, itu seperti itu. Namanya mani al-hissi. Jadi kalau ada najis yang ada di tubuh kita, harus dicuci dulu. Sebelum kita berwudu harus dibersihkan dulu. Ada bekas kencing, ada bekas bekas najis, tai cicak misalnya, atau apalah itu. Yang pentingnya najis-najis yang kita sebutkan dulu. Ya. Atau kotoran yang tidak najis harus dicuci juga dulu. Ya. Itu namanya penghalang. Ya, bisa menghalangi wudu atau bisa membuat wudu menjadi tidak sah. Kemudian yang kelima, tidak ada penghalang yang syar'i seperti haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Perempuan tidak haid dan tidak nifas. Jadi kalau perempuan haid, dia berwudu, wudunya tidak dianggap sah. Ya. Karena apa? Karena ada maniknya, ada penghalangnya. Begitu juga yang nifas. Yang nifas ini darah yang keluar dari perempuan ketika dia melahirkan. Namanya darah nifas. Jadi perempuan itu punya 3 darah. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Ya, darah istihadah. Itu yang keluar dari perempuan secara fitrah. Jadi fitrah perempuan itu ada 2. Yang keluar dari perempuan darah haid itu terjadi setiap bulan. Ketika wanita sudah balik, ya, itu menandakan wanita sudah balik. Ya. Jadi tanda-tanda wanita sudah balik itu ketika dia keluar darah haidnya. Ya. Berapapun usianya. Darah haid itu cirinya khas. Ya. Tidak sama dengan darah luka. Ya. Baunya beda. Warnanya juga beda. Kemudian darah nifas. Darah nifas keluar bersamaan dengan bayi yang dia lahirkan. Ya. Nah, darah istihadah, darah penyakit yang muncul dari rahim. Ya. Darah istihadah, darah penyakit yang muncul dari rahim. Ya. Nah, kalau laki-laki darahnya cuma 1, darah luka. Ya. Ada juga darah muda. Darah muda, darahnya para remaja. Baik. Itu menghalangi wanita untuk berwudu. Jadi 2 yang menghalangi dari 3 darah itu, 2 yang menghalangi wanita untuk berwudu. Darah haid dan darah nifas. Ya. Makanya kalau wanita haid dia tidak sholat.
Ya. Tidak sholat. Kenapa? Karena tidak boleh wudu. Ya, wudunya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Ya, begitu juga wanita haid itu tidak boleh puasa. Nanti dia qadha di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi wanita haid tidak boleh sholat, tidak boleh wudu. Ya. Andaikan mereka sholat dan wudu, maka tidak dianggap sah. Karena ada penghalang. Itu namanya al-mani'. Ya. Jadi kalau kita mau berwudu, penghalang itu harus dibuang dulu. Atau harus berhenti dulu penghalangnya. Atau harus hilang dulu penghalangnya. Baru wudu kita dianggap sah. Ya. Kemudian yang terakhir, masuknya waktu sholat bagi orang-orang yang punya zawid darurat. Orang-orang yang punya kedaruratan. Ya. Orang-orang yang punya kedaruratan. Orang yang punya kedaruratan itu artinya orang yang punya penyakit lah istilah gampangnya. Ya. Orang yang punya penyakit itu menghalangi dia untuk berwudu secara lama. Ya. Cepat batal wudunya. Seperti orang yang man bihir rih ad-daim. Orang yang suka kentut-kentut. Ya. Ada orang yang sakit itu penyakit dia. Ya. Dia tidak bisa tahan, dia punya kentut. Ya. Kentut itu seperti ingin keluar begitu saja. Ya. Dan kalau keluar suaranya seperti senjata otomatis itu. Gitu. Itu orang yang penyakit itu. Nas'alullah al-afiyah. Ya, kita minta kepada Allah supaya tidak terkena penyakit seperti itu. Nah, itu namanya zawid darurat. Ya. Orang yang punya hal-hal yang darurat. Atau wanita yang mustahadah. Wanita yang mustahadah yang punya darah penyakit. Jadi dia keluar darah dari rahimnya, tapi di luar dia punya darah haid. Ya. Ya. Biasa perempuan itu kalau dia haid, dia punya hari-hari tertentu. Setiap bulan itu biasanya paling banyak wanita haid 7 hari. Ya. Paling banyak wanita itu haid selama 7 hari. Ghaliban. Ya. Jadi setiap wanita kalau sudah baligh, setiap bulan tuh dia pasti haid. Istilah kita mens. Ya, menstruasi. Ya, ada juga istilah datang bulan. Istilah datang bulan. Itu biasanya paling banyak kebanyakan wanita dia keluar darahnya itu selama 7 hari. Keluar terus. Ya. Dan itu sakit biasanya. Sakit bagian rahimnya sakit. Karena itu darah keluar dari rahim. Nah, kalau menurut teori kesehatan, darah haid itu adalah sel telur. Ya. Karena kalau perempuan kalau sudah balik itu kan punya sel telur. Ya. Yang nanti akan jadi anak. Ya. Nah, sel telur itu dia ketika dia tidak dibuahi, ya, tidak bertemu dengan sel sperma, itu dia rusak. Ya. Rusak dia, maka ketika dia rusak, dia keluar jadi darah. Ya, keluar jadi darah. Sama dengan kalau kita lihat telur ayam. Ya. Telur ayam ketika dia sudah lama itu sekian waktunya. Yang kuning telur dan putih telur jadi bercampur, dia jadi darah. Coba tes, ambil telur yang sedang dirami oleh induknya itu. Kalau dia tidak tetongan. Ambil satu telur yang sedang dirami induknya, yang baru-baru mengeram. Ya. Itu coba kasih pecah. Itu sudah bukan lagi putih dengan kuning, dia punya isi. Sudah berubah jadi darah. Ya. Nanti darah itu yang berubah
Dari darah itu kemudian berubah menjadi anak ayam dan seterusnya. Sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Jadi di dalam rahim ibu kita itu ada namanya ovarium. Ovarium itu adalah indung telur. Tempat telur. Jadi ibu kita itu ada telurnya. Tapi di dalam rahim. Ya. Telur-telurnya itu. Nah, nanti telur-telur yang ada itu, kalau dia tidak dibuahi, itu dia akan berubah jadi darah. Dan darah itulah yang keluar. Nah, setiap bulan biasanya 7 hari. Paham? Nah, dan paling banyak, kata para ulama kita, paling banyak haid itu 15 hari. Ya. Haid yang paling banyak 15 hari. Yang paling sedikit 1 tetes. Jadi orang haid itu beda-beda. Tapi kebanyakan 7 hari. 7 hari itu kebanyakan wanita punya adat 7 hari. Dan dia punya adat itu setiap dia punya kebiasaan itu biasanya tanggal-tanggalnya berdekatan. Biasanya kalau pertama dia haid tanggal 2 misalnya. Setiap tanggal 2. Maka nanti bulan depan, biasanya tanggal itu lagi dia haid. Atau kalau dia bergeser tanggal 3 atau tanggal 5. Tanggal 3 atau tanggal 1. Atau bergeser sedikit. Ya. Tapi dekat-dekat itu. Itu namanya adat. Ya, adat haid. Nah, kalau sudah sampai 15 hari, itu sudah haid yang paling banyak 15 hari. Ya. Nah, kalau sudah hari ke-16 masih ada darah, berarti itu sudah bukan darah haid. Itu namanya darah istihadah. Paham ya? Ya. Darah istihadah itu darah penyakit. Ya. Kalau darah haid, darah dari indung telur yang berubah jadi sel telur yang berubah jadi darah. Kalau darah istihadah itu penyakit. Ya. Bukan bisa jadi dari indung telur, bisa juga dari bagian yang lahir lain dalam rahim. Ya. Kalau sekarang itu ada istilah kista. Ya, kista itu dia ada seperti benjolan di dalam rahim. Seperti daging tumbuh begitu. Namanya kista. Nah, itu dia biasa berdarah. Keluar dia. Kayak darah istihadah. Makanya nanti kalau ibu kalian punya darah istihadah, itu namanya termasuk zawi ad-darurat. Orang yang istihadah, kapan dia wudu? Nanti masuk waktu sholat. Ya, nanti masuk waktu sholat, baru dia wudu. Ya. Karena dia termasuk orang yang berpenyakit. Ya, begitu juga orang yang punya kentut. Ya, yang sakit kentut. Ya, dia tidak bisa tahan kentut. Maka dia wudunya kapan? Nanti mau sholat. Sudah waktu sholat, baru wudu, baru sholat. Kalau dia wudu sebelum waktu sholat, maka dia pasti batal. Ya kan? Pasti dia batal. Karena kentut ulang dia. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Jadi orang yang punya kentut banyak itu, ya, diberikan keringanan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena kalau biasanya kentut, wudu lagi. Kentut lagi. Dia wudu lagi. Sampai capek mereka pergi ke air. Ya. Maka cukup kalau mau sholat saja baru wudu. Nah, biasanya ketika sholat juga tak kontol lagi. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan zawi ad-darurat. Nah, ini syarat-syarat wudu. Jadi syarat wudu ada 6 yang disebutkan. Pertama Islam, kemudian tamyiz, kemudian airnya suci mensucikan, kemudian tidak ada penghalang yang sifatnya indrawi, kemudian tidak ada penghalang yang sifatnya syar'i, yang kelima, yang keenam, masuknya waktu sholat untuk orang yang punya kedaruratan.
Taib, itu namanya syarat wudu. Wa ammal furud, ya. Sedangkan fardu wudu, ya. Jadi kalau syarat itu dia tidak termasuk dalam apa namanya? Dalam amaliyah wudu, ya. Syarat itu tidak termasuk dalam amaliyah wudu. Tetapi dia menjadi penting, ya. Karena kalau syarat ini tidak terpenuhi maka wudunya tidak sah. Ya. Seperti orang bukan muslim, wudunya tidak sah. Orang yang tidak mumayyiz, ya, seperti orang gila itu tidak mumayyiz dia, ya, nah, itu tidak sah sholatnya. Walaupun ada orang gila yang sholat, ya, ada orang gila yang sholat ada, ya, tapi tidak mumayyiz. Ya, jadi sholatnya ya sholat saja. Ya. Baik. Kemudian fardu wudu. Fasittatun kama dzakarahu syekh. Ya. Fardu wudu ada 6. Seperti yang disebutkan oleh asy-syekh. Asy-syekh di sini maksudnya adalah Imam Abu Syuja'. Ya, seperti yang disebutkan di awal. Ahaduha an-niyah. Fardu yang pertama adalah niat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat. Rawahu Syaikhan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan ini siapa? Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari Muslim itu ada istilahnya rawahu Asy-Syaikhan, Bukhari Muslim. Ada juga yang istilah rawahul Bukhari wa Muslim. Ada juga istilah muttafaqun alaih. Jadi kalau ada 3 istilah itu berarti dia riwayat Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih itu yang paling tinggi. Kemudian rawahu Syaikhan dan rawahul Bukhari wa Muslim. Wahya fardun min taharatil ahdath. Wala tajibu fi izalatin najasati ala sahih. Wal farqu anal maqsuda minan najasati izalatuha wa hiya tahsulu bil ghusli bi khilafil ahdath fa innaha taharatuha ibadatun fataqtasiru ila niyatin kasairil ibadat. Ya. Jadi pertama niat, dan niat ini adalah fardu dalam taharah dari ahdath, bersuci dari hadath. Ya. Apa itu hadath? Bersuci itu kan ada 2. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadath dan bersuci dari khabath. Dari najis, ya. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, niat ini adalah kata beliau kewajiban ketika kita bersuci dari hadas. Ya. Ketika kita bersuci dari hadas. Ya. Apa itu hadas? Sesuatu yang melekat pada diri manusia, ya. Tidak berasal dari luar tubuh kita. Dia berasal dari dalam tubuh kita. Namanya hadath. Seperti kencing, buang air besar, kemudian keluarnya air mani, air madhi, air wadi, keluarnya haid, nifas, ya. Itu namanya hadath. Ya. Sesuatu yang berasal dari tubuh. Kalau najis, ya, ada yang berasal dari tubuh kita, seperti kencing. Ya. Kalau dia, kencing kita nempel di kaki, atau menyiram kaki kita, atau air besar, ya, melengket di kaki, itu namanya najis.
yaitu hadas sekaligus najis. Ya. Nah, kata beliau, niat itu merupakan kewajiban ketika kita bertoharoh dari hadas. Wala tajibu fi izalatin najasat ala sahih. Ya. Dan tidak wajib ketika kita menghilangkan najis dalam pendapat yang sahih. Ya. Jadi kalau ada najis melekat di tubuh kita, kata beliau, tidak wajib kita berniat. Langsung cuci saja. Ya. Tanpa niat, boleh. Kalau dia najis. Tapi kalau dia hadas, itu harus diniatkan. Dan berwudu itu adalah cara bersuci dari hadas. Ya. Berwudu dan mandi junub. Itu cara bersuci dari hadas. Makanya dia harus diniatkan. Wal farqu, apa bedanya antara najis dan hadas? Wal farqu annal maqsud minan najasati izalatuha wa hiya tahsulu bil ghusli. Ya. Bedanya, tujuan kita mensucikan najis adalah untuk menghilangkan fisik najisnya atau wujud najisnya. Dan itu sudah bisa tercapai tujuannya ketika kita membasuh atau mencuci. Paham ya? Paham ini Abdullah? Paham ngantel? Ya. Jadi kenapa mensucikan najis tidak perlu niat? Ya. Kenapa mensucikan najis tidak perlu niat? Karena maksud dan tujuannya untuk menghilangkan najis tersebut. Dan itu bisa tercapai dengan mencuci saja. Tidak diniatkan pun sudah hilang dia. Ya. Maka ala sahih, kata beliau dalam pendapat yang sahih, bahwa orang yang menghilangkan najis itu tidak wajib dia berniat. Saya mau berniat dalam hati, saya mau hilangkan ini najis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu. Ya, cuci saja. Ya, ada tai tai binatang di lantai, langsung siram saja. Ya, siram dengan air. Itu sudah hilang dia punya wujud. Berarti sudah suci. Ya, itu tidak perlu diniatkan. Berbeda dengan bersuci dari hadas. Bi khilafil ahdath fa inna taharataha ibadatun fataftaqiru ila niyatin kasairil ibadat. Berbeda dengan bersuci dari hadas, karena bersuci dari hadas itu dianggap atau dikategorikan ibadah. Jadi orang berwudu itu dia beribadah. Kalau mencuci tai tidak termasuk beribadah. Ya. Dalam artian khusus, ya. Dalam artian khusus, ibadah khusus tidak termasuk itu mencuci tai itu tidak termasuk dalam ibadah khusus. Ya. Karena kalau kita siram begitu saja sudah hilang dia, berarti sudah suci. Tapi kalau wudu itu dia termasuk ibadah. Karena dia ibadah, fataftaqiru ila niyyah. Maka dia butuh diniatkan. Ya. Maka harus ada niat. Makanya disebutkan dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib, kewajiban pertama orang berwudu adalah berniat untuk wudu. Ya. Jadi tidak boleh berwudu tidak pakai niat, tidak sah wudunya. Ya. Makanya kalau orang berwudu itu harus khusyuk dulu. Ya. Harus hadir hatinya ketika dia wudu. Saya berniat berwudu ini. Jangan sambil bicara.
sambil bicara. Kemana? Begitu-gitu. Nah, itu bisa jadi tidak sah jadi wudunya. Ya, hati-hati nih ya. Hati-hati kalau berwudu. Ya. Harus ada niat dalam hati sebelum kita berwudu itu. Nah, nanti kapan kita berniat di sini disebutkan. Ya. Jadi tidak boleh langsung berkumur-kumur, langsung cuci muka, tapi hati kita kemana-mana, tidak diniatkan, ya, tidak diniatkan. Maka itu wudunya tidak sah, karena tidak diniatkan, tidak mencapai fardu yang pertama. Kadza qalahu Rafi'i. Ya. Begitu kata Imam Ar-Rafi'i. Wa syartu sihhati al-Islam fala yasihhu wudu'ul kafir wala ghasluhu 'ala as-sahih. Li'anna an-niyyata 'ibadatun wal kafiru laysa min ahliha wala tasihhu taharatul murtad qat'an taghlidan 'alaihi. Ya. Dan syarat sahnya niat adalah Islam. Ya. Jadi kembali lagi ke syarat yang tadi itu. Maka tidak sah wudunya orang kafir, begitu juga mandi junubnya tidak sah. Ya. Dalam pendapat yang sahih. Karena niat itu adalah ibadah. Dan orang kafir itu tidak termasuk ahlul ibadah. Ya, tidak termasuk orang yang tidak memenuhi syarat ibadah. Dan juga tidak sah taharahnya orang yang murtad. Ya. Qat'an taghlidan alaihi. Ya. Jadi orang yang murtad juga taharahnya tidak sah. Ya, sama dengan orang kafir. Ya, jadi orang yang berniat niat wudu itu harus Islam. Ya. Seperti yang tadi disebutkan di atas. Syarat wudu itu Islam. Jadi kalau orang berwudu tapi dia non muslim, maka wudunya dianggap tidak sah. Tidak dihitung. Ya. Atau dianggap diskualifikasi. Tidak sesuai dengan kualifikasi. Sama dengan orang sekolah tapi tidak berdaftar. Ya. Dia duduk di kelas sekolah dia, tapi tidak terdaftar namanya. Ya. Jadi dia bisa belajar, tapi tidak terdaftar. Ya. Maka dia tidak dimasukkan di dalam siswa sekolah tersebut. Nah, itulah gambarannya. Nah, begitu juga orang yang berwudu, tapi dia tidak Islam. Ya. Maka dia dianggap cuci biasa. Ya. Dia cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Ya. Kasih masuk air di hidung, itu dianggap perbuatan yang biasa-biasa, perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai ibadah. Ya. Baik. Wa waqtun niyati al-wajibati inda ghusli awwali juz'in minal wajhi li'annahu awwalul ibadati al-wajibati wala yuthabu ala sunani al-madiyati. Ya. Dan kapan waktu niat? Waktu niat yang wajib untuk berwudu adalah ketika kita awal permulaan membasuh bagian wajah. Ya. Jadi niat wudu yang wajib dalam mazhab Asy-Syafi'i, niat wudu yang wajib dalam mazhab Asy-Syafi'i, perhatikan, ketika kita awal mencuci muka. Jadi ketika kita ambil air wudu, bagian juz pertama, ya, juz itu bagian yang paling pertama dari wajah yang kita cuci, ya. Di situ kita berniat. Ya.
Jadi ketika kita membasuh wajah, mulai dari pertama kita tempelkan tangan atau kita ambil air, kemudian kita basuh wajah kita, nah, di situ kita berniat. Ya. Li'annahu awwalul ibadatil wajibah. Kenapa wajah? Ya. Karena wajah itu adalah bagian bagian awal yang wajib dari wudu. Yang sebelum itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Mencuci tangan 3 kali itu sunnah. Ya. Berkumur-kumur dan beristinsyak, istinthar itu hukumnya sunnah. Wala yuthabu 'ala sunanil madiyati. Ya. Dan tidak diyuthab. Yuthab itu artinya tidak dikategorikan niat yang berpahala. Fala yuthabu 'ala sunanil madiyah. Maka dia tidak dianggap niat ketika diucapkan pada sunnah-sunnah wudu sebelumnya. Jadi ketika kita berkumur, kita berniat. Nah, itu tidak dianggap niatnya. Kapan dianggap dia niat? Ketika dia cuci wajah. Ya, jadi ini harus kita perhatikan. Jadi kita berniat, saya berniat untuk berwudu. Ya. Ya. Paham? Jadi waktu niat wudu bersamaan dengan awal bagian wajah kita cuci, atau bersamaan dengan kita mencuci bagian awal dari wajah kita. Ya, itu waktu kita berniat. Kemudian bagaimana caranya berniat? Ya, kaifiatnya bagaimana? Jadi waktunya itu sudah kita sebutkan. Kemudian kaifiatnya, tata caranya, bagaimana caranya kita berniat? In kanal mutawaddi'u saliman la illata bihi an yanwiya ahada salasati umurin. Ya. Apabila orang yang berwudu itu adalah orang yang salim. Ya. Orang yang salim. Salim ini artinya la illata bihi. Orang yang sehat, ya, tidak ada illahnya, tidak ada penyakitnya, ya. Orang yang sehat dan tidak berpenyakit, maka dia harus meniatkan an yanwiya ahada salasati umur. Dia berniat dari wudhu tersebut melakukan salah satu di antara 3 perkara. Pertama, niatnya raf'ul hadath awit taharatu minal hadath. Ya, dia berniat untuk mengangkat hadath atau bersuci dari hadas. Jadi dalam hati saya berniat mengangkat hadas, atau saya berniat bersuci dari hadas. Paham? Itu. Yang kedua, an yanwiya istibahatas salati au ghairaha mimma la yubahu illa bit-taharah. Berniat untuk melaksanakan salat, istibahatus salat, ya, untuk melaksanakan salat atau ibadah yang selainnya yang harus
dengan bersuci. Ada ibadah yang lain yang harus dengan bersuci. Ya. Jadi pertama niat kita, saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas. Yang kedua, untuk sholat fardu apa? Ya, sholat fardu zuhurkah dan seterusnya. As-salis an yanuya fardal wudu'i au ada al wudu'i wa in kana nawi sabiyan. Ya. Yang ketiga, dia berniat melakukan fardu wudu atau melaksanakan wudu apabila yang berwudu itu adalah sobi, anak kecil. Ya. Apabila yang berwudu itu adalah anak kecil. Artinya orang yang belum wajib. Ya, orang yang belum wajib berwudu atau belum wajib sholat. Anak-anak yang belum wajib sholat. Maka dia berniat untuk berwudu. Jadi itu kaifiat kita berniatnya itu. Jadi disebutkan dalam hati, saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas, untuk melaksanakan sholat. Saya berniat untuk mengangkat hadas dan melaksanakan sholat. Ya, sholat fardukah atau sholat sunnahkah. Ya. Ya. Nah, ini kaifiat kita berwudu. Jadi ini baru bagian yang pertama. Nah, kita sudah sampai di waktu Isya. Nah. Baik. Sampai sini dulu supaya kita tidak terlalu banyak yang kita jelaskan dan supaya kita bisa paham dengan baik. Jadi paham Teo? Nah, nomor 1 berwudu harus ada niat. Nah, ini. Nanti kita jelaskan setelahnya apa-apa semua. Ini baru pertama ini. Dan niat ini di sini banyak dia punya permasalahan. Ya. Nah, insyaallah kita sebutkan nanti satu persatu. Ya. Jadi kita baru sampai di kaifiyatun niat, tata cara berniat. Jadi sekali lagi tata cara berniat itu kita berniat untuk berwudu, mengangkat atau mensucikan hadas untuk melaksanakan sholat. Atau melaksanakan ibadah yang harus diwudukan seperti membaca Al-Quran. Jadi nanti kalau membaca Al-Quran, wudu niat. Ya, saya mengangkat hadas untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi diniatkan itu supaya dia sempurna dia punya pahala. Karena kalau tidak diniatkan, tidak ada pahalanya. Ya, tidak dihitung sebagai ibadah. Ya. Sampai sini dulu insyaallah, nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.